nih iblis ya, supaya jera mereka menghujat. Penghujat diserahkan ke iblis, Bang. Agar apa? Agar jera dia menghujat. Alih-alih ya dia jera menghujat, ya diserahkan ke lah jadi hujatannya gitu. Malah diajarin iblis. Ya, ini kau penghujat, kau dua. Sini. Sini ku ajarin kata iblis cara menghujat yang benar. Apa diserahkan kepada iblis menghujat? Malah lebih seram nanti dia menghujat. Coba kalau penghujat itu disarankan untuk tobat kepada Tuhan, jangan mengulangi penghujatannya. Baru masuk akal. Kalau penghujat diserahkan kepada iblis, ini kata iblis, diserahkan kepadaku penghujat ini. Sini ku ajarin cara hujat yang benar. Tambah jadi hujatannya kalau diserahkan sama iblis. Ini saya kasih satu contoh, Baku. Tadi Abah bilang kan menyerahkan kepada iblis. Saya kasih contoh salah satu di dunia nyata sekarang yang ketika ada seseorang yang membunuh, pantas nggak diserahkan kepada polisi pembunuh itu? Ketika seseorang membunuh, pantas nggak diserahkan ke polisi? Pantas, iya. Kalau pantas makanya supaya dia jerah, supaya dia jangan melakukan pembunuhan lagi, Bang. Jadi, kan kalau diserahkan kepada polisi, dia di BAP, di dalam penjara kan dia dididik kayak gitu selama dia menjalani hukuman. Lah kalau ke iblis ngapain coba? Beda analoginya, nggak bisa ke polisi itu. Ayo. Ketawa sendiri dia. Teman-teman, jangan jadi penghujat kau, nanti diserahkan ke iblis ya. Tambah jadi kau menghujat jadinya. Apa ini? Iblis ini apa sih dalam Kristen, banyak kali gitu loh jasanya. Tapi saya belum pernah melihat rupanya iblisnya bagaimana, Bang. Apanya? Tapi saya belum pernah melihat bagaimana rupanya iblis. Saya tahu. Saya tahu. Bagaimana itu? Rupa iblis. Kemarin gini, ada Abang Gondrong naik ke tempat saya, Bang. Ya, dia menceritakan tentang iblis. Kata Bang Gondrong ya, iblis itu masuk ke dalam babi. Gitu. Ya. Lalu kami makanlah itu babi. Ya, artinya kami makan iblis. Kayak gitu, kata dia. Ya, salah Bang, kata saya. Kalau kau makan babinya, di dalam babi ada iblis, iblisnya pindah ke tubuh kau. Gitu. Karena kau makan kan gitu daging babinya. Artinya siapa yang iblis sekarang? Ayo udah, coba ambil cermin gitu. Ketahuan tuh iblis ya. Gitu Bang. Mau videonya? Ada saya rekamannya. Kenapa Bang? Saya nggak bohong. Tanya aja tuh teman-teman ya, serius. Kata Bang Gondrong apa? Iblis itu masuk babi, babinya kami makan. Ya kalau babinya kau makan, maka iblisnya pindah ke tubuh kau gitu. Jadi kalau kau mau lihat iblis, ya ambil aja cermin. Coba lihat siapa yang muncul dalam cermin, itulah iblis gitu. Siapa suruh juga makan iblis kan gitu ya. Tapi kalau menurut saya, Bangku, ketika iblis masuk dalam tubuh babi, kalau babinya mati pasti iblisnya mati, Bangku. Pasti kalau iblis masuk dalam babi, kalau babi mati pasti iblis juga ikut mati. Loh, betul nggak sih? Memang iblis perlu oksigen gitu? Enggak lah. Dia masuk dalam tubuh babi. Ketika kita bunuh babi, pasti dia juga dia kan merasuki babi ke dalam daging babi kan kayak gitu. Dibunuhlah itu babinya aja yang mati, iblisnya masih di dagingnya. Lalu dimakan itu dagingnya, pindah ke perut. Di perut nanti dicerna oleh perut ke seluruh tubuh. Wah, iblis ikut itu.
Tadi abang bilang Oh, kalau babinya mati, iblisnya tidak mati. Berarti mati. iblisnya keluar dong. Berarti iblisnya keluar. Masalahnya iblis itu ya dia tidak mati sampai kiamat gitu. Hmm. Gak bakalan mau Berarti, mati dia. berarti setelah babi mati, iblisnya keluar lagi. Begitu Tetap. maksudnya. Setelah babinya mati ya dimakan dagingnya, iblisnya nempel di daging tuh. Di dagingnya dimakan orang Kristen. Dalam tubuh ya masuk lambung, dicerna oleh tubuh, mau menyebar ke seluruh tubuh jadi energi iblis. Kan kayak gitu. Pindah iblisnya gitu ke tubuh kita jadinya. Itu secara ilmiah loh ya, secara ilmu kedokteran ya, makanan yang dicerna kan gitu ya. Masuk akal tuh. Gimana sih bang? Tadi kan abang bilang kalau babi mati iblisnya keluar. Itu Enggak, artinya, kalau babi itu mati iblisnya kagak keluar, masih dalam dagingnya. kalau dia dalam dagingnya, dia juga ikut mati bang. Berarti Nah, ikut dibakar juga. iblis itu kagak bisa mati sampai kiamat, Bang. Masa sih? Jadi kalau iya, jadi kalau sebabinya itu disembelih, iblisnya kagak mati, masih di daging dia. Lalu kau bakarlah itu babi yang di dalamnya ada iblis. Setelah kau bakar ya kau makan, masuk dalam perut tuh ya dagingnya, ikut tuh iblis. Habis itu dicerna oleh perut ya, oleh lambung ke seluruh tubuh. Ngikut pula iblisnya ke seluruh tubuh kau jadinya. Nah, terus, Jadi gampang, kita kalau mau lihat iblis, silahkan ambil cermin. Siapa yang muncul di cermin, pemakan babi, ya bercermin. Berarti yang muncul di cermin, itulah iblisnya, gitu. Oke bang, bagaimana kira-kira iblis masuk dalam sapi atau dalam daging atau dalam ayam? Bagaimana kira-kira? Nggak ada dalilnya masuk dalam ayam. Nggak ada tahu. Nggak ada, itu mah ceritanya di Bible masuk iblis itu masuk ke dalam babi, nggak ada dalam ayam. Ya namanya iblis, dia masuk sembarang saja. Mau baik ke babi ke, anjing ke, ayam ke, manusia ke, dia bisa masuk semua bang. Ya, Iya, namanya kalau ada ayatnya kita omongin, kalau nggak ada ayatnya berandai-andai ngapain, kan gitu. Yang ada ayatnya aja lah, kan di Bible itu kan memang betul itu ya. Ada di dalam babi itu iblis gitu atau setan masuk ke dalam babi. Babi ini kan dimakan oleh orang Kristen. Ketika disembelih dimakan, pindahlah ya iblisnya ke dalam perut. Setelah dicerna ke seluruh tubuh, wah tuh jadi tuh semua ya. Tinggal ambil aja cermin gitu. Tapi Siapa begini, yang Bang. muncul di cermin itulah iblisnya gitu. Tapi begini bang, saya heran. Padahal banyak binatang loh. Padahal banyak binatang. Padahal saya tuh heran, karena banyak binatang loh. Tapi kenapa cuma babi dimasukin? Kan binatang kan cuma bukan babi bang. Lah, itu kan dia ada di Bible Anda, masa Anda nggak tahu? Begini, mungkin ini sedikit saya ralat. Mungkin pada saat itu orang, maksudnya tulisannya cuma babi saja. Yang lain mungkin ada tulisan mungkin cuma dihapus. Waduh. Artinya cuma babi yang jadi korbannya. Oh. Babi yang jadi korbannya sebenarnya. Padahal kalau dipikir banyak loh binatang-binatang lain. Tapi Itu babi yang jadi korbannya. mungkin penulisnya Itu, lupa Bang. nulis kali itu. Itu sudah, itu saya Iya bilang, makanya. Kacau ya teman-teman. Meragukan sendiri kitabnya macam mana lihat. Tapi begini bang, mungkin mereka mungkin pada saat itu mungkin lupa tulis tuh ada sapi atau ada kerbau apakah ada ayam. Kenapa cuma babi yang jadi korban? Kan itu tidak adil menurut saya bang. Masa cuma babi saja yang dimasukkan iblis? Para banyak nih, kalau dipikir-pikir banyak binatang pada saat itu. Ada unta, ada juga. Ada rusa, ada juga. Ada domba, ada juga. Tapi kenapa cuman babi yang jadi korban? Salahkan kitab kau bang. Salahkan kitab kau, kenapa dia tulis babi doang gitu. Macam mana? Nggak bisa Anda menyalahkan saya. Salahkan kitab kau sendiri. Kenapa yang ditulis babi aja? Kalau kau keberatan yang ditulis cuma babi, protes tuh ke LAI gitu ya. Mana kelinci, mana gajah juga kan gitu. Ya itu Mbak. Sebenarnya saya juga
artinya begini, saya juga sedikit protes ya. Cuma kenapa cuma babi yang jadi korban? Ah. Nah gitu. Iya, Seandainya iya, pada iya. saat, Bang, jujur ya, seandainya pada saat itu ada saya, pasti saya keberatan. Kenapa cuma babi yang dimasukkan? Padahal binatang yang lain ada. Hmm. Itu kalau kita pikir secara logikanya, Bang. Iya. Ah, kalau seperti itu Anda urus ke LAI aja. Saya boleh bertanya yang lain nggak? Boleh, Bang. Kayaknya kalau saya tanyakan ini abangnya lucu deh teman-temannya. Saya coba tanya dulu ya. Jujur atau tidak dia? Anda di Katolik. Di dalam Katolik manusia itu diciptakan. Ya betul. Oke, manusia itu diciptakan ya. Sekarang saya tanya lagi. Apakah Yesus itu manusia? Yesus itu manusia. Baik. Manusia sebagai Allah. Oke, Hah? oke saya jawab satu-satu dulu, Bang ya. Ah. Yesus itu manusia, betul. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Karena manusia itu adalah ciptaan dan Yesus adalah manusia, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Tapi beda prinsip, Bang. Nah, Yesus- tapi apa? Tadi jawabnya manusia ciptaan, Yesus itu Ya. manusia. Ya saya tanya lagi, berarti Yesus yang manusia ini ciptaan. Kalau Yesus Hah? bukan ciptaan. Kalau sebagai manusia, Tadi katanya ciptaan. Macam mana pula? Wah, Iya. begini, saya kan jawab sesuai dengan pertanyaan Abang. Yesus itu manusia. Memang Yesus itu manusia. Tapi Yesus itu manusia, memang manusia diciptakan. Tapi Yesus itu bukan. Bukan Kok kenapa? ciptaan Yesus. Padahal dia manusia juga kan? Iya. Ah. Manusia ya, memang manusia, Bang. Manusia diciptakan. Tapi Yesus bukan. Hmm? Beda konteksnya, Bang. Aduh, Kalau kita aduh. berbicara, kan kita berbicara Yesus. Yesus bukan manusia. Gitu. Lalu yang dilahirkan Maria apa bentuknya? Apa bentuknya kalau bukan manusia yang dilahirkan Maria? Mulai error udah abangnya. Iya, yang dilahirkan Maria itu manusia, Bang. Kok bukan manusia? Itu manusia, Bang. Itu yang dilahirkan Maria bukan manusia sembarangan, Bang. Bukan Loh, manusia. tadi katanya bukan manusia. Terus apa yang dia lahirkan? Memang dia manusia bukan seperti saya, bukan juga seperti Abang, tapi manusia adalah manusia yang suci, yang tidak mengenal dosa, yang tidak ada dosanya, Abangku. Tapi kalau saya lahir ke dunia ini, saya ada dosanya. Sama juga seperti Abang Yusuf. Ketika Abang Yusuf lahir ke dunia, pasti Abang Yusuf ada dosanya gitu loh. Tapi beda konteksnya dengan Yesus. Yesus itu dia lahir bukan atas kehendaknya Maria. Saya tanya dulu dah. Saya tanya yang betul dulu. Yesus ini manusia atau bukan dulu? Memang dia manusia, Bang. Manusia. Dia itu dilahirkan dari manusia, makanya dia jadi manusia. Ya. Tapi beda konteksnya. Karena dia lahir bukan kemauannya dia. Dia lahir kehendak bapaknya sendiri gitu. Ya sama, Bang. Saya dilahirkan bukan kemauan ibu saya, kemauan Tuhan semesta alam. Ya sama. Aduh. Itu bukan jadi alasan. Ya Yesus dilahirkan bukan kehendak Yesusnya, kehendak Tuhan kata Anda. Sama. Saya pun dilahirkan bukan kehendak saya, bukan kehendak ibu saya, tapi kehendak Tuhan. Akan kayak gitu. Itu bukan menjadi alasan dia menjadi manusia yang spesial, kagak. Ya konsisten lah yang Anda jawab. Ya. Tadi pertama menjelaskan kepada saya, apakah manusia ciptaan? Ciptaan. Apakah Yesus manusia? Iya betul, dia manusia. Pertanyaan ketiga kok macet? Kalau Yesus itu manusia, manusia ini kan ciptaan, berarti Yesus adalah manusia ciptaan, betul? Tapi Yesus sebagai berarti adalah ciptaan. Ya, sebagai manusia tadi kan dia ciptaan kan kayak gitu, betul? Ya jujur dong ya. Dari tadi susah kali gitu loh jujurnya teman-teman.
Muter dulu ya, muter dulu 7 kali gitu. 7 kali muter dulu, baru mau jujur. Kalau Yesus adalah ciptaan, ya ada pertanyaan keempat. Berarti Katolik menyembah ciptaan, betul? Kenapa bang? Berarti Katolik Kristen menyembah Yesus yang ciptaan, betul? Betul. Betul. Tapi di sini saya menjelaskan apa? Bang. Nah, kalau Anda betulkan juga, ya Katolik dan Kristen menyembah ciptaan, ngapain nyembah ciptaan? Yang disembah itu Tuhan. Itu kelahiran Yesus ke dunia beda konteksnya bangku. Dia itu bukan manusia biasa. Hah? Dia itu manusia yang suci dan kudus. Suci dan Dan kudus. dia itu, ya, suci dan kudus. Tidak seperti saya yang penuh dengan dosa loh. Yesus juga berdosa, Bang. Kenapa? Yesus juga berdosa. Enggak. Yesus tidak berdosa bang. Loh, dia nyuruh muridnya ambil keledai orang. Bang, Dosa kagak tuh? Mencuri dosa kagak? ada ayatnya nggak sih? Matius 21. Coba abang baca dulu. Coba kita baca ya. Nih saya bukakan ya. Bentar ya teman-teman. Abang minta bukakan, gak apa-apa. Nah nih ya. Coba perhatikan nih ya. Nih saya bacakan Matius 21 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, ya suruhan Yesus ya. Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, kata Yesus ya, dan bawalah keduanya kepadaku. Kalau kamu keciduk, kata Yesus nih ya. Kalau ada orang menegur kamu, kalau kamu keciduk warga, katakanlah Tuhan memerlukannya, gitu. Ia akan segera mengembalikannya. Sekarang ayat pengembaliannya mana? Sampai ke bawah nggak ada lagi dikembalikan. Apa tuh bang namanya? Ini loh keledai orang tertambat ya. Lepas kata Yesus ya. Bawa ya keledai yang tertambat yang dilepas tadi keduanya kepadaku ya. Dan jika kamu keciduk, keciduk ya. Dan jikalau ya ada orang menegur kamu, takut juga Yesus ya anak buahnya diamuk masa gitu ya. Katakanlah alasannya Tuhan memerlukannya. Itu bang.